Oke, itu tadi bicara rupiah. Iya Kak. Kita masuk di Dolar. part berikutnya adalah bicara dolar. Bagaimana bisa mendapatkan dolar dengan memiliki skill desain? Ya. Jadi awalnya itu Kak mungkin ya rata-rata kliennya 99% bahkan 100% luar negeri, di Eropa ya, Eropa, Australia. Eropa, pokoknya luar negeri. Paling banyak sih Amerika Kak. Ya seperti ini gambarnya ini. Ini karya-karyanya semua. Dan bisa kamu lihat di Instagramnya di sini. Kalau siapa tahu orang Indonesia mau order juga bisa, langsung DM saja bisa ya. Ada Tommy juga orang Indonesia. Ada juga orang Indonesia yang order memang. Semakin kesini ada Tommy juga orang Indonesia itu. 3, 2, 1 action. Selamat datang di ICTV Fatur siapa Pak? Fatur Rahman. Fatur Rahman. Seorang desainer kelas dunia desainer. Enggak juga ya Kak. Ada. Nah, cukup lama saya tidak buat program obrolog ini karena dulu memang saya sempat down karena pada saat itu memang ibu saya lagi sakit dan sudah almarhum lah. Saya sudah ceritakan di video saya di sini nih. Nah, sekarang sudah kumpul nyawa, semangat, dan saya undang pertama kali Bro Fatur ini datang di ICTV ngobrol masalah desain. Kenapa? Karena ini untuk kita share toh, siapa tahu menjadi amal jariah ini nanti. Insyaallah. Ya, insyaallah. Karena banyak ini millennials, bukan millennials kan generasi Z. Iya. Saya cari di Google tuh, bagaimana anak SMP mendapatkan uang. Begitu paling banyak dicari. Anak SMP, SMA. Biasa kan dulu bisnis yang cocok untuk mahasiswa. Itu kan paling banyak dulu. Sekarang bisnis yang cocok untuk anak SMP. Itu keywordnya. Coba Mi. Apalagi sekarang Kak, maksudnya anak-anak semua belajar di rumah toh, jadi bilang daripada maksudnya tidak terlalu maksimal juga. Iya, baru kan bicara desain ini kan orang kayak anak-anak remaja kayak passion gitu, keren gitu lah sebagai desainer toh, keren gitu. Nah, bisa ndak orang memang dapat uang dari hobi tak ngedesain? Bisa Kak. Dan alhamdulillah itu yang saya alami. Bagaimana bisa itu? Jadi saya ceritakan awalnya di. Iya, ceritakan. Silakan. Jadi awalnya itu kan kebetulan saya ini Kak lulusan SMA. Nah, setelah lulus SMA itu saya ingat sekali itu. Kebetulan om sama tanteku yang istilahnya dari kecil sama saya. Dia itu arahkan Kak untuk masuk di salah satu kampus terkenal di Makassar. Jadi sebut merek di. Sebut. Unhas. Oh, iya. Karena ya promosi kampusmu. Rencananya di situ. Baru memang cita-citanya orang Sulawesi. Orang tua sebenarnya karena saya sebenarnya muka pernah di luar Sulawesi, tapi orang tua dari maceku itu bukan tidak merestui, tapi dia lebih suka kalau misalnya di Sulawesi saya karena dia takut jauh tuh dari saya. Apalagi kan juga bapak juga sudah tidak ada, jadi dia bilang juga jam terlalu jauh ini kuliah. Terus pada saat itu saya tes di ini SN tidak masuk Kak. Karena pasnya angkatanku itu sudah berlaku sekian persen diterima yang bisa untuk jadi calon SNPTN. Jadi calon saja itu sudah diseleksi. Baru belum itu jadi jadi peserta SNPTN. Terus jadi sisa SBMPTN yang saya bisa ikuti. Nah, SBMPTN itu yang saya tidak lulus, yang itu di Unhas tidak lulus Kak. Nah, sempat ada istilahnya tawaran dari orang tuh bisa kok masuk Unhas dengan cara ya gitulah. Suap-suap. Nah, tapi saya bilang prinsip gue saya Kak, masa kan ini ilmu mau dicari. Kalau awalnya saya tidak berkai, ini nanti ilmunya bagaimana nih? Oh begitu. Jadi menolak. Setolak tuh jadi sempat juga itu om sama tante aku bilang. Tapi jurusan apa dulu pilih di situ? Agroteknologi. Kenapa bukan desain? Dulu itu nggak tahu kenapa mau sekali agroteknologi. Kita tahu gak desain grafis itu terpaksa jangan masuk pertamanya. Oh, jadi abis itu tertolak di Unhas, jadi akhirnya pilih kampus. Cari kampus yang negeri dan juga murah biayanya, karena realistis kan, biarpun dibayar gak sama orang lain, om sama tante, tapi istilahnya muka kurangnya bebannya toh. Cari Kak, akhirnya dapat Kak ini.
Politeknik Negeri Media Kreatif. Salam kreatif. Iya, Kampusku nih, kampusku. Kampusmu ini. Iya, kampusku. Situlah belajar desain. Tapi sebelumnya kita lanjut. Iya. Tadi kan bilang saya tanya bisa ndak dapat Bisa. penghasilan Ya. itu bisa. Bisa. Bisa sekali. Nah, di sini awalnya Kak. Rupiah atau dolar? Rupiah dulu baru ke dolar. Bisa dapat dolar? Bisa. Oke, lanjut. Iya. Jadi awal mulanya itu Kak masih kan namanya terpaksa toh. Jadi tidak terlalu anu Kak dengan jurusanku. Nah, apa jurusanku dong? Jadi ada satu waktu di situ temanku, kebetulan teman SMA aku minta tolong saya, Fatur bikinkan Kak begini. Desain akhirnya saya bikinkan mi. Sebenarnya tidak mau Kak karena aku tahu mi, tapi kayak bilang temanku nak butuhkan Kak atau minta tolong nih saya. Dari situ Kak berpikir Kak, orang lain minta tolong nih saya. Apa yang dia minta di situ desain? Bikin ID card kayak itu, pokoknya desain simple Ji. Tapi dari mana maksudnya kan desain orang nggak bisa tiba-tiba juga nih kalau pakai tools. Nah kalau seperti memang tangan, ya itu bisa dibilang bakat. Enggak kan kebetulan juga itu di kampusku sudah ada sedikit ilmu saya dapat dari kebanyakan dari senior dan juga teman-teman. Oh latihan memang. Latihan memang. Akhirnya aku bikinkan. Nah di situ Kak kita tahu pas sudah saya bikinkan desainnya, temanku langsung bilang berapa tur semuanya. Kaget Kak tuh. Maksudnya dibayar tuh bikin begini orang. Langsung Kak bilang, untuk kau pertama kali nggak usah mau kau bayar nih, doakan Kak saja semoga ada terus nanti orderanku di lain waktu toh. Yang kedua kalinya berbayar. Kedua kali baru berbayar. Dan dari situ awalnya Kak berpikir matot berubah mindsetku, ternyata ini desain grafis bisa menghasilkan uang. Jadi dulu awalnya mau desain grafis hanya bisa apa? Desain ini juga. Kenapa masih masuk ke kampus desain grafis? Apa harapanmu? Itu tadi pertama Kak, terpaksa ya dulu masuk. Mana ada tujuanmu? Tidak ada, karena misalnya pelampiasan. Jadi begini Pak Ade, apa pesanmu Pak Ade untuk para anak SMP, SMA yang menonton ini? Kalau mau masuk kampus mestinya harus punya tujuan atau ya gimana? Betul itu, harus punya tujuan. Karena istilahnya kalau dari awal kita sudah bagus tujuan dan juga persiapan dengan bagus, misalnya itu akan sesuai dengan istilahnya apa yang telah diniatkan toh. Tapi kalau misalnya kadang kita itu merencanakan sesuatu hal, tapi Allah itu bikin maksudnya tidak kabulkan sesuai rencana tapi yakin pasti rencananya Allah itu lebih baik daripada rencana toh. Buktinya sekarang mungkin ini yang saya alami. Pada saat kembali tadi saya berpikir bahwa ternyata desain bisa menghasilkan uang bisa ada uangnya ternyata karena ditanya. Nah, apa di situ mulai berpikir atau proyek apa berikutnya begitu baru bisa dapat uang. Terus di situ Kak juga saya perbaiki mindsetku bahwasanya jangan sampai gara-gara desain bilang mendesain orang bisa dapat uang. Saya ubah itu. Bisa Kak mendesain, bisa Kak bantu orang. Bisa kita orang, bisa kita mudahkan pekerjaan orang lain, dan insya Allah pekerjaan orang lain kita mudahkan itu dapat juga kemudahan dari Allah. Dari situ akhirnya ada temanku minta tolong, biasa juga bilang nggak usah mau kok, nanti bikinkan saja. Jadi tapi sudah berapa sering minta tolong ini kan bisa bukan banyak sekali Kak istilahnya proyek terima kasih. Bukan desain grafis bukan desain grafis tapi desain gratis tuh. proyek gratis. Tapi aku bilang itu aku bilang lagi tidak, maksudnya tidak akan rugi Kak kalau aku kasih istilahnya ku anggap jadi sedekah itu Kak toh. Niatnya beda lagi. Nah, jadi itu memang Kak niat memang itu harus istilahnya selalu diperbarui toh. Jangan sampai misalnya kita bilang untuk sedekah tapi lama-lama nanti berubah lagi gara-gara ini. Jadi dari situ Kak toh. Nah, akhirnya sudah itu ketemu Kak juga sama senior Kreatif Art Makassar di UKM di kampus, himpunan mahasiswa desain grafis Madegra di kampus juga, himpunan saya aktif berhimpunan yang juga ber-UKM, ketemu dengan juga teman-teman UKM di luar di Diafragma Umi. Nah, banyak akhirnya banyak interaksi, dan dari situ Kak banyak proyek-proyek dari teman-teman. Ingat enggak maksudnya proyek pertama yang kerja yang kau dapat ini uangnya? Saya ingat sekali itu Kak, vektor muka 75.000. Saya ingat sekali itu. Siapa yang muka itu? Teman SMA. Laki-laki perempuan? Pacaran ini. Jadi sepasang. Jadi 75 orang satu berarti 150 dong? Tidak, satu ini saking murahnya pernah itu nunggu Kak. Kan 75.000 satu muka. Kan pacaran nih. Tapi aku bilang
Hitung satu nih. Iya kak bilang biar deh, maksudnya karena masih ragu kak, di situ masih ragu kak dengan karya aku tuh. Nah jangan sampai tidak puas karena itu bilang itu dia aku bilang jangan sampai tidak puas ke orang tuh. Bilang 75.000 deh. Ya, memang harga standar pada saat 75 kayaknya. Kalau di situ sudah standar berapa? Iya 75.000 untuk mungkin standar untuk teman-temanku yang per satu muka. Tapi ini kan udah dapat bonus ini beli satu gratis satu. Ya begitulah istilahnya. bagi kan ini masalahnya kan biasanya kita kan kalau seorang desain grafis, toh, karena saya juga sering alami dulu lah. Itu kalau teman, bagaimana caramu untuk menagih invoice-nya ini? Bagaimana caramu? Jadi sebenarnya saya itu gak orangnya tidak enakan. Iya, kan biasa bilangnya kayak begini tuh. Dibikinkan dulu bro. Keren, dipuji kayak dulu tuh. Keren desain ini bro. Toh, sering sekali. Bisa kak desainkan dulu ini, apalagi tuh. Baik kalau pacaran masih bisa bilang kan bisa kayak kasih harga kan masih pacaran tuh. Tapi kan biasa teman mau merit tuh, bro. Ada undanganku ini bantu dulu sumbang. Nah ini padahal di sini di mata pencarian tadi di sini di desain ini bagaimana caramu menagih nih voice-nya. Nah di situ juga kak sebenarnya yang salahku memang dulu itu belum tahu bagaimana caranya istilahnya bekerja secara profesional sebagai seorang desainer grafis. Kan ini jasa toh? Iya jasa. Jadi dulu itu kan saya itu kak misalnya ada orang mau bilang oh ya sini Mi. Saya itu salah aku pernah itu kak bilang oh ya sini Mi langsung kak terima tanpa saya briefing ini klien bilang sekian revisinya, segini harganya, begini konsepnya. Maunya kan begitu kak biar dia juga tahu bilang oh ternyata ada revisi, harus ada brief biar jelas dan ya itu jadi pelajaran juga untuk sampai sekarang itu kak. Jadi akhirnya pada saat itu cara menagih langsung memang bilang tidak ya kak, kutunggu mami bilang nah kasih kau atau tidak itu. Begitu Ji, jadi tuh hari udah ditagih Ji. Tidak ya kak. Jadi aku bilang tunggu mami kalau nak kasih, alhamdulillah kalau tidak ya sedih kami. Tapi nanti mulai kak itu kak berani menagih pada saat ada senior tegur kak. Bilang Fatur. Bagus sebenarnya potensimu, cuma harus ketinggal bagaimana kau bisa pasarkan ini jasamu toh. Itu dia ya kak akhirnya sharing kak sama ini seniorku. Terus kalau nggak salah itu kak semester 5 baru kak mulai misalnya kalau ada dapat kak project langsung kak bilang sekian harganya begini revisi. Kayak apa itu contoh? Contoh kak misalnya bikin poster kegiatan tuh. Dulu sekarang masih laku tadi desain poster di. Iya kak kebetulan kemarin itu teman-temanku juga yang order kayak biasa juga ada tugasnya tuh. Kalau nggak salah kemarin itu kak anak kedokteran gigi bikin poster informasi tentang kesehatan gigi. Terus langsung kak tanya bilang oh begitu di langsung kak minta dulu bagaimana apa inti yang mau dikasih masuk dalam ini. Terus saya sudah dapat. Jadi saya estimasikan juga kak bilang oh kayaknya tingkat kesulitannya tuh seperti ini. Jadi langsung kak juga bisa kasih harga tuh bilang sekian harganya. Kayaknya 2-3 hari sekerja ini atau 1 hari. Langsung kalau misalnya bilang kalau mau cepat bisa aja tapi tambah juga budgetnya. Sekarang memang kayaknya memang apalagi namanya sekarang kalau kayak mau desain kegiatan mulai mencari desainer di. Iya kak. Udah kayak dulu saya tuh siapa yang bisa desain? Iya. Jadi begitu Mi. Tapi mungkin juga saya pikir tuh sekarang baru mengambil hikmahnya bahwa memang kayaknya Allah itu memang adil bahwa kalau kita memang ikhlas apalagi sudah memang nanti mungkin terbayar di belakang hari. Iya kak. Jangan mau cari masalah gitu yang ikhlaskan Mi. Dan mungkin saking ikhlasnya kapan ku lupa Mi berapa misalnya desainkan orang. Iya kak. Dan dari itu juga singkat sekali Peng. Mungkin gara-gara saking biasa kayak kasih gratis orang. Dapat kak tempat magang pernah itu bagus sekali di Bugis Water Park. Kenapa sih itu? Sempat ke magang di situ kak. Jadi kau desain kini brosur gitu semua? Bukan brosur kayak konten-konten. Di situ mau belajar di situ. Iya. Dan kagetku kita tahu setelah magang 1 bulan dikasih kak uang. Adalah. Intinya apa di? Orang puas lah, puas gitu. Kalau nggak salah itu kak kayak gaji standarnya di Makassar. Lebih lagi ya. Kak itu hari. Mana desainernya? Tidak ada desainernya di situ. Tidak ada kak. Kau jadi desainernya? Iya. Karena kebetulan kasih magang kak tuh. Sempat itu hari aja kak bilang. Lanjut kau nanti kerja deh. Kak masih semester 4 kak itu hari tuh. Semester 4. Selesai pokok Peng. Tapi itu kenapa tidak kuat di sana? Lupa juga. Oke.
kita lanjut lagi. Kan itu bicara rupiah nih. Rupiah. Nah, begitu ternyata caranya bahwa apalagi pertama memang dulu ikhlaskan dulu mungkin nasibnya seorang desainer awal tuh namanya awal Iya, tuh. Kak. Iya. Yang kok jawab belum kok apa-apa desainmu sok pasang harga mau kok. Iya itu juga sebenarnya Kak. Toh? Nah, terus kedua memang kalau sudah memang percaya dirimu kok dan memang banyak yang selama ini puas mianumu klienmu baru mau kau bilang tarif harga terus ada memang waktu dan revisi di ada harga-harganya lah. Kalau mau tanya silakan hubungi Instagramnya DM di sini. Toh? Belum berapa sih harga yang wajar kan gitu toh. Oke itu tadi bicara rupiah. Iya Kak. Kita masuk di part berikutnya adalah bicara dolar. Bagaimana bisa mendapatkan dolar dengan memiliki skill desain? Ya. Jadi awalnya itu Kak mungkin sudah banyak juga yang tahu aplikasi atau website namanya Fiverr. Dari situ awalnya Kak. Jadi awalnya itu maju dulu supaya jadi awalnya itu ayo dari tadi menjawab Jadi awalnya itu Kak saya ingat sekali itu mulai Kak dari 2019 bikin akun Fiverr baru pecah telur tahun lalu bulan 6 1 tahun lebih berarti iya bulan 3 apa bilang pecah telur istilahnya maksudnya dapat ke orderan pertama dari Fiverr 1 tahun iya bisa juga sabar-sabar begitu nih iya Kak harus memang berarti orang di Fiverr harus sabar atau mungkin lagi apes mungkin enggak juga Kak mungkin belum pikir tahu istilahnya caranya atau cara ilmunya karena ternyata setelah beberapa bulan sampai sekarang ini ku tahu caranya bilang bagaimana biar istilahnya ini Fiverrku bisa tahu orang jadi ada memang caranya iya ada memang caranya jadi tidak bisa dibahas dulu di sini panjang ceritanya iya karena kita kan ini saya mau bikin 30 menit dulu kalau memang ada di sini mau bahas mengenai Fiverr bagaimana caranya bisa cepat orderan tulis di kolom komentar kalau banyak komen saya buat lagi bersama Fatur tapi kalau tidak ada juga jadi lanjut lagi Kak jadi sama tadi Kak dengan caraku yang pertama yang kasih gratis orang tapi ini caraku dapat dolar pertama itu bukan saya kasih gratis tapi kasih rendah hargaku tapi tidak rusak aja harga pasar pada saat itu sebenarnya rusak Kak cuma begitu kayaknya caranya Kak kalau mungkin selain pecah telur dapat orderan pertama karena sebenarnya itu harga normalnya bisa mungkin 15 sampai $20 tapi saya pasang harga paling rendah $5 baru ada jadi bagaimana orang luar negeri tuh apalagi kan maksudnya ada juga portofolio itu saya kasih ini saya lampirkan nah ini portofolio ceritanya yang kemarin semua ini tuh yang masih rupiah ini didapat tau nah apa orderan pertama pada saat itu logo gaming logo gaming jadi orang gamers logo gaming gamers orang suka streamer ya streamer mau bikin logo iya jadi pantas itu asal mula dari logo itu sampai sekarang kamu fokus di skenanya ini apalagi gamers iya Kak karena memang orderan pertama dapatnya gamers iya seandainya orderan pertama dapat menu makanan mungkin mau ke situ begitu jadi FYP begitu FYI atau spoiler kikapang ini Fatur ini memang fokus desainnya adalah desain gamers yang rata-rata kliennya 99% bahkan 100% luar negeri di Eropa Australia pokoknya luar negeri paling banyak sih Amerika Kak Amerika banyak kliennya gamers yang rajin streaming dan dibuatkan logonya seperti ini gambarnya ini karya-karyanya semua dan bisa kamu lihat di Instagramnya di sini kalau siapa tahu orang Indonesia mau order juga bisa langsung DM saja bisa ya ada Tommy juga orang Indonesia ada juga orang Indonesia order memang semakin kesini ada Tommy juga orang Indonesia ini tapi sebelumnya lebih banyak orang kan ini dari Fiverr nih orderan pertama mulai ada order dapat $1 dapat $1 di situ tapi kenapa sekarang lebih banyak ordernya lewat Instagram dibanding lewat Fiverr iya nah jadi jujur ini Kak aku pelajari bagaimana cara marketing Kamu Merdeka wah iya jadi apa hubungannya nih Kamu Merdeka Fiverr dan Instagram apa kan ini Kak kan tiap bulan kita kalau di Kamu Merdeka kan kita briefing atau rapat bulanan nah kita juga evaluasi kan kita biasa kayak paparkan sedikit tentang begini cara marketing dari situ Kak belajar juga
ini di saya coba deh, coba untuk jualan coba jasa aku. Iya, iya. Akhirnya ya hampir sama dengan cara jualan tak Kamu Merdeka. Cuma bedanya itu mungkin ya ada beberapa, cuma kan misalnya kayak saya itu lebih kepada bagaimana Kak bisa capai target dengan pakai hashtag, begitu, terus DM orang. Tapi sekarang yang tidak saya ikuti dari Kamu Merdeka itu yang ads, FBS. Iya, belum FBS main? atau iya karena ya belum berani Kak. Iya. Nantilah ya. Iya. Haruslah, cobalah. Iya. Pasti bisa. Dan memang setelah apa lagi? Karena transaksi kalau di Fiverr memang ada potongannya di Fiverr ya itu juga. Itu jeleknya di. Jadi di Fiverr itu juga kalau nggak salah 20% dari yang dapat. Ambil Fiverr 20%. Jadi misalnya $10. Ambil Fiverr itu $2. Oh begitu di. Jadi lumayan tuh. Jadi semakin banyak didapat. Taruhlah $100 didapat. $20 masuk. Sekitar 300.000 kayaknya itu. Berarti kok $1.000? Ya $200 yang dapat itu. $200 berapa? Sekitar banyak. 3 juta di, 2 juta lebih di, 3 juta di. Ya hampir 3 juta kayaknya. Hampir 3 juta tuh. Itu masuk ke Fiverr nih. Iya. Bayangkan itu pindah di Instagram. Bukan pindah sih, maksudnya lebih banyak. Tetap Kak main Fiverr Kak. Cuma saya lebih kebanyakan di Instagram. Pertanyaannya bagaimana orang bisa percaya? Itu bagusnya Kak. Di Fiverr itu dia ada juga semacam review dan istilahnya kayak tongi Gojek begitu kan. Ada sabuk merah Mas. Apa aja bebas. Siapa tahu ada sponsor sini lagi pancing di. Jadi Kak misalnya setiap saya sudah kasihkan servis atau jasa aku, klien itu ada isi bilang kasih puas tidak puas, terus pakai bintang, terus ada juga bilang rekomendasi. Jadi itu yang bikin orang trust sama kita. Dari misalnya ada lagi calon klien, lihat istilahnya profilku tuh, 5 bintang, banyak yang. Tapi kan di Instagram misalnya chat ada chat. Dari Instagram itu Kak. Jadi kalau di Instagram itu masuk kebanyakan kan yang DM itu, saya tanya bilang banyak orang bilang apakah kau kayaknya kau penipu. Langsung Kak kirimkan ke link Fiverrku. Dan ini karyaku. Iya, ini karyaku. Akhirnya bilang percaya. Jadi tapi memang sebenarnya tahu, misalnya saya penipu ini toh, aku ambil ki karyamu, baru bilang ini karyaku, aku klaim ki. Sering memang terjadi begitu Kak. Cuma itu caranya itu kalau saya begitu Kak toh, misalnya ada yang mengaku bilang ada orang lain, misalnya desainer mengaku karyaku ini padahal saya yang bikin. Ya caranya sih dikasihkan mami bilang ini anunya dikasih pembuktian bilang ini filenya, saya punya file mentahnya, saya punya bahan ininya. Jadi kalau misalnya klien ini tuh ragu bilang bisa juga cek di Fiverrku, itu jangan nunggu saya Kak. Intinya lihat kembali Fiverrku. Dan juga kan sekarang di Instagram itu ada fitur highlight. Nah itu biasa saya screenshot atau saya minta reviewnya klienku, bilang bikin dulu story, istilahnya review Kak toh. Jadi saya posting, saya story, jadi baru saya kasih masuk di testimoni ya. Jadi itu juga alhamdulillah banyak menjadi tidak khawatir maka itu Kak bilang orang percaya atau tidak. Terus pembayarannya lewat PayPal. Ya PayPal, terus PayPal dihubungkan dengan bank lokal. Terus bisa enggak misalnya kalau saya orang penipu, misalnya saya tetap pakai PayPal, terus dia transfer, terus ini desainnya ternyata enggak ku kirim ki, baru ku ambil uang itu di PayPal, tetap bisa di. Maksudnya enggak? Misalnya saya penipu ini tahu. Terus bilang ada desainer, ulangin saya mau desain enggak? Yo, transfer mi dulu misalnya, taruhlah $100 misalnya. Kasih transfer $100 baru saya desainkan. Setelah transfer di PayPalku, ternyata saya penipu bukan desainer. Bisa ku ambil itu langsung aja atau dia bisa langsung cancel di sana? Kalau sistem jadi pakai sistemku saya itu Kak, saya akan misalkan ada klienku mau order, saya itu tidak akan mulai ke pekerjaanku orderannya sebelum dia kirim setengah harganya. Biar mau kerja ki bilang kerja sama dulu. Jadi kalau misalnya itu menunya Kak, maksudnya garansinya juga tuh jangan sampai, karena beberapa kali Kak juga ketipu begitu Kak. Pernah ditipu? Pernah ditipu tidak bayar sama sekali sementara desain sudah selesai. Iya Kak, pernah begitu Kak. Jadi aku bikin kami desainnya tuh. Waktu di Fiverr jual atau di Instagram? Di Instagram Kak. Kalau Fiverr tidak mungkin, karena itu bagusnya, itu aja bagusnya Fiverr. Fiverr itu klien dulu bayar memang.
baru Bisa bisa desain. iya baru kita bisa. Jadi tidak mungkin juga bisa nambil ki, maksudnya langsung ki tarik Cancel. kembali. Iya, karena dia sudah bayar begitu Iya, kan. oh harus ada konfirmasi dulu ke sini di ke ya desainer. Oh iya. Iya. Terus kalau di Instagram Di Instagram begitu sistemku Kak. Jadi kusuruh bayar setengah. pernah enggak itu maksudnya saya atau pertama kan biasa begitu tuh masih culun-culunnya ini. Di desainkan dulu baru Iya, Kak. akhirnya Jadi, enggak dibayar. Pernah nggak begitu Kak? Karena dia tuh modalnya tuh kebanyakan juga saya dapat ditipu begitu gara-gara dia bilang lihat kok anuku followersku banyak ki. Nggak mungkin nggak tipu Sama dia. orang. Bodoh-bodoh apa mungkin ya Baca itu juga Tom, ya? iya. Eh. Oh itu banyak inunya. Bikin kami deh. Akhirnya selesai. Tapi itu juga biasa anunya Kak. Mau maka kirim tuh. Boleh pijana kirim ya Iya. uangnya. Jadi ikut tahan ki juga Kak. Sampai situ maksudnya ditipu begitu juga. Oh, enggak pernah aja bilang sampai Ada, enggak ada iya. aja bilang Kukirim pakai desain. nih Enggak desainnya. pernah iya. Alhamdulillah enggak pernah. Pi. Enggak pernah aja, enggak ada aja begitu di. Iya, cuma istilahnya ditipu Kak dan juga istilahnya rugi waktu Kak begitu. Oh, ditipu rugi waktu aja lah Iya. intinya. Nah, oh, ya Iya. enggak ada aja bilang diambil atau kok kirim misalnya mock-up-nya dulu tuh. Terus apa lagi? Oh, nah itu juga saya Kak. Redesign kila. Nah kalau saya itu Kak tuh cara aku juga itu kalau saya kirimkan ki istilahnya hasilnya atau istilahnya preview itu yang apa yang saya kerja, saya kasih ke watermarkku. Tapi besar. Saya kasih besar mentongi, jadi bilang, ih kenapa ada watermarknya? Bilang Kak, silakan ki bayar 50% atau mungkin langsung enggak apa-apa juga. Bahasa Inggris itu. Iya bahasa Inggris. Bagaimana cara bisa belajar? Memang harus belajar bahasa Inggris kah? Awalnya sih Kak kan memang alhamdulillah juga ada sedikit dasarku basic dari belajar dari SD sampai SMA ada nih. Tapi kan sekarang ada Google Translate. Oh. Tapi alhamdulillah juga setelah belajar kan dari bulan 6 Kak sampai bulan berapa sekarang? Bulan Mei di. Iya. Mau 1 tahun. 11 bulan Mi. Masa itu Kak tidak ada tinggal bahasa Inggris di kepala aku. Oh, karena sering komunikasi di. Ala bisa karena biasa. Apalagi dibantu sekarang main game di. Ayo di. Main juga itu ya main Valorant asik. Oke, Watur, karena ini waktu sempit kita mau berbuka puasa dulu. Jadi Kan. Nanti kita lanjut. Kayaknya bagusin kita khusus bahas desain itu untuk ngobrol lagi. Tapi saya tunggu komentarnya dulu ini para desainer-desainer yang baru mau belajar atau yang mau cari uang dari desain. Silakan tinggal komentar dulu. Kalau memang kamu serius mau pelajari, Fatur siap berbagi ya. Iya, insyaallah. Karena Fatur di sini tuh ada misalnya tuh meninggal bintang tamuku. Dan penontonnya dan itu semua masalah bermanfaat untuk dia dan semoga menjadi amal jariah. Amin. Itu pentingnya kita dokumentasi begini. Jadi silakan bagi karena ini kan kalau meninggal ceritanya harta diwakafkan ilmu yang bermanfaat atau ada doa yang saleh yang terus berjalan. Semoga menjadi ilmu bermanfaat ini. Amin. Oke teman-teman, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.